masih di belakang boleh maju ke depan. Biar sama-sama kita mau menyembah Tuhan, kita mau merasakan hadirat Tuhan. Sebelum itu, mari kita mau satu di dalam doa dengan kasih Kristus. Bu Eni akan bawa dalam doa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah kumpulkan kami anak-anakmu malam hari ini Tuhan, untuk kami boleh lagi memuji, menyembah, memuliakan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami rindu Tuhan, pujian kami yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, ucapan syukur kami malam hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah kami malam ini menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Boleh memberikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang heran dan besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang lebih tinggi lagi katakan. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heran. Allah kita heran. Allah kita heran. Bapak Ibu Saudara boleh mengambil posisi yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Malam hari ini bukan hanya sekedar kita datang sebagai rutinitas, tetapi biarlah malam hari ini kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita sadar bahwa hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, katakan lagi, aku ada hari ini
yang baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mengingat kebaikan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya Yesus. Ya Rabbi Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sampai saat ini Engkau terus ada bersama dengan kami, ya Rabbi. Terima kasih Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Di bulan yang terakhir di tahun 2025, Engkau tetap bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ya Rabaya Shikala Baraka Rabaya Shikala Baraka. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Rabaya. Kita ada malam hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita mau berikan yang terbaik dari hidup kita. Karena kita sadari bahwa hidup kita adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Mari berikan yang terbaik, pujian, hormat yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ya Rabbi Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau nyatakan bahwa hidup kita adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Mari berikan yang terbaik. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku
hadapan Tuhan dengan penuh keyakinan. Amin Yesus. Ya Tuhan. Yang melihat setiap Bapak Ibu Saudara yang menyembah Tuhan. Segenap hidupku, kita katakan bersama di hadapan Tuhan. Segenap hidupku bersama Dia. Haleluya. Mari berikan penyembahanmu yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan sangat menunggu kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Hidup kita adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Satukan hati, satukan roh kita terus menyembah Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Kasih besar bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Yesus. Percayalah dengan kuasa penyembahan. Dalam hadiratnya, rohnya bekerja dalam. Mari kita terus membuka hati, buat rohnya terus bekerja dalam hidup. Biar hadiratnya terus mengalir dalam hidup kita. Hadiratnya dapat menyembuhkan. Dalam hadiratnya terjadi kuasa yang besar, terjadi kemenangan yang besar daripada Tuhan. Terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau layak dipuji, Kau layak dimuliakan Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Rohmu bekerja bagi kami. Rohmu bekerja bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Untuk baik-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terus tinggal dalam penyembahan. Terima kasih Yesus. Karena penyembahan kita tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang selalu menepati janjinya atas hidup kita. Bahkan di saat kita tidak setia, Tuhan tetap setia dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Kau setia dalam hidup sungguh terbukti Yesus di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti
hatimu Bapak Ibu Saudara. Dia siap mendengarkannya. Dia Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia selalu menepati janjinya di waktu yang tepat. Mari kita serukan segala isi hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampaikan doamu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Tuhan mengerti setiap persoalanmu. Tuhan tahu rasa sakitmu saat ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya, 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 Yesus, haleluya. Berseru kepada Tuhan, berseru kepada Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup mengatasi segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Terima berkat Tuhan, terima jamahan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, mari bagimu kami bersyukur. Amin, amin, haleluya, 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 terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Kami menerima kesembuhan daripada Tuhan. Kami terima pemulihan daripada Tuhan. Kami terima jalan keluar daripada Tuhan. Kami terima kepastian daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari terus kita mau mengalami jamahan Tuhan. Terus alami hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita mau nyatakan bahwa Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang berkuasa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kata
malam hari ini kita mau satukan hati, kita mau berdoa bagi bangsa ini. Bangsa ini khususnya di Pulau Sumatera terjadi bencana alam, dan mari sama-sama kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Ya Tuhan kami, ya Allah kami yang besar, kami punya Tuhan yang luar biasa, maha besar, maha kuasa, maha mulia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini kami alami penyertaan Tuhan, kami alami hadirat Tuhan, kami alami kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa buat daerah yang terdampak bencana ya Tuhan, khususnya di Pulau Sumatera Tuhan. Kami menyatukan hati kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu Bapa bagi daerah-daerah tertentu yang terkena dampak ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah jambahan Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Ada rintihan, ada tangisan, ada rasa sakit Tuhan, bahkan ada yang menjadi korban ya Tuhan, meninggal ya Bapa, bahkan mungkin Tuhan kehilangan rumah. Tuhan kami berdoa, Tuhanlah sumber pengharapan, Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhanlah sumber damai sejahtera. Kami berdoa pertolongan Tuhan ada bagi setiap kehidupan mereka ya Bapa. Berkati daerah-daerah ini ya Tuhan, khususnya di Pulau Sumatera Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang besar yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa biarlah pertobatan demi pertobatan terjadi. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan Bapa lewat bencana yang terjadi ya Bapa. Kami percaya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Semakin banyak orang yang semakin berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bawa terus ya Tuhan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami tetap terus ada dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Engkau terus berkati bangsa kami Tuhan. Kami rindu bangsa kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini kami terus mengalami Tuhan, kami terus mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Kami menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami rindu mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk melayani pada malam hari ini. Biarlah ia dapat menyampaikan pesan firman-Mu kepada kami. Bahkan Tuhan berkati kami semua Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah hati dan pikiran kami untuk kami tetap fokus mendengarkan firman Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sungguh indah hadirat Tuhan, sungguh indah jamahan tangan Tuhan. Dan pada malam hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Puji nama Tuhan, biar damai sejahtera Allah selalu melimpah dalam kehidupan kita. Malam hari ini saya akan berbagi satu hal yang beberapa waktu lalu secara tidak sengaja saya menemukan satu kaset lama ya saudara, kaset penyembahan, kaset lama. Kalau kaset berarti sudah zaman tahun 2000-an ya saudara ya. Sekarang sudah nggak ada kaset, sudah barang langka. Saya menemukan satu kaset lama pujian yang saya juga suka sekali lagu itu. Ya, judul albumnya itu Heart of Worship. Ya, Heart of Worship. Itu ada satu lagu yang luar biasa sekali yang judulnya Back to the Heart of Worship. Kembali kepada hati yang menyembah saudara ya. Hati yang menyembah saudara. Dan waktu saya dengarkan lagu itu yang pasti tidak lewat tape saudara ya, karena sudah tidak punya tape juga saudara ya. Jadi lewat YouTube saya cari lagi lagunya, saya putar kembali, saya mencoba untuk bisa mengingat lagi, dan Tuhan membawa saya untuk kembali kepada inti daripada penyembahan, yaitu hati kita. Kita bisa menyembah Tuhan pakai
lagu dan suara kita, saudara. Kita bisa bernyanyi tanpa pakai hati. Tetapi kalau kita menyembah Tuhan dengan hati, itu pasti rasanya beda sekali. Dan hari ini izinkan saya untuk berbagi dari satu ayat firman Tuhan di dalam Yesaya 29 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Oke. Yesaya 29 ayat 13 di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Sang Penguasa berkata, hanya di mulut saja umat ini mengaku menghormati aku dan ingin hidup dengan dekat denganku, tetapi hati mereka menjauh dariku. Percuma saja mereka mengaku menyembah aku, karena yang mereka ajarkan hanya aturan-aturan manusia dan bukan aturanku. Di situ ada kata-kata yang menarik. Yang pertama, hanya di mulut saja ya saudara ya. Hanya di mulut saja. Kita bisa menyembah Tuhan, itu cuma menyanyikan pujian, kita bisa lakukan saudara. Bahkan mungkin setiap minggu kita bisa datang hanya dengan bernyanyi, sekalipun itu worship, sekalipun itu mungkin pujian, kita bisa menyanyikannya. Tetapi yang Tuhan inginkan bukan hanya sekedar lagu yang keluar dari mulut kita, bahkan bukan cuma sekedar ritual agama yang kita lakukan setiap minggu yang kita bisa kasih kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah hati kita tetap tertuju atau tidak kepada Tuhan. Karena di situ dikatakan mereka menyembah aku, mereka menghormati aku, katanya mereka ingin dekat dengan aku, tetapi pada realitanya adalah hati mereka menjauh daripadaku. Percuma saja mereka mengaku menyembah aku, ya, karena yang mereka ajarkan hanya aturan-aturan manusia dan bukan aturanku. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa ternyata hati adalah part penting dalam kehidupan kita untuk menyenangkan Tuhan, untuk bisa datang kepada Tuhan, untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena yang pertama, hati adalah alat ukur Tuhan untuk bisa menilai manusia, saudara. Jadi hati kita itu merupakan alat ukur untuk Tuhan bisa melihat apakah orang ini itu mencintai saya, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak. Saudara, di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudara, dikatakan seperti ini. Aku tidak menilai manusia seperti manusia menilai. Ya, Tuhan berkata bahwa aku tidak menilai manusia seperti manusia menilai. Manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Tuhan melihat hati, saudara. Jadi hati adalah part penting untuk Tuhan bisa berkenan atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, kalau boleh saya tanya, apa kabar hati saudara? Apakah hati saudara baik-baik saja? Atau mungkin hati saudara hari-hari ini sedang tidak di kondisi yang sedang baik? Mungkin ada ketakutan, keresahan, kekhawatiran, kekecewaan, kepahitan, atau apapun. Kalau itu, Bapak Ibu Saudara, lagi ada di dalam hati kita, maka biarkan, izinkan Tuhan hari ini berbicara melalui firman-Nya untuk kita segera membereskannya. Ya saudara ya, Matius 5 ayat 8 di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan seperti ini. Sungguh diberkati Allah orang yang tulus hatinya, karena merekalah yang bisa selalu memandang Allah. Orang yang tulus hatinya, karena merekalah yang bisa selalu memandang Allah. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu jauh lebih bagus lagi, dikatakan seperti ini saudara. Berbahagialah orang yang murni hatinya, mereka akan mengenal Allah. Sekali lagi, Tuhan melihat hati. Bahkan semakin murni hati kita, semakin kita bisa mengenal Tuhan yang kita sembah. Murni artinya saudara bersih, tidak tercampur dengan etanol, saudara ya. Oh bukan ya, saudara ya. Bersih, murni artinya bersih, tidak tercampur. Dan apa? Tulus. Motivasinya benar. Bebas dari kepalsuan. Itu murni, saudara. Kalau hati kita murni, artinya hati kita bersih, tidak tercampur, tulus, motivasinya benar saat kita melakukan apapun, bebas dari kepalsuan. Jadi palsu, kepalsuan harusnya jauh dari hati yang murni, saudara.
Sedangkan sebaliknya, hati yang tidak murni itu artinya munafik, saudara. Palsu, motivasi ganda, standar ganda, saudara ya. Ya, seringkali kita mungkin pelayanan, tetapi karena hati kita tidak murni, maka indikasinya adalah motivasi kita tidak benar, saudara. Bahkan dikatakan orang yang munafik adalah orang yang tidak punya hati yang murni, saudara. Hari-hari ini begitu mungkin banyak, saudara ya, kita menjumpai. Saya berdoa di tempat ini tidak ada orang Kristen yang munafik ya, saudara ya. Orang Kristennya murni. Jadi sama. Di rumah sama, di tempat ini sama, pulang di tempat kerja juga sama, pulang ke rumah pun sama. Jangan sampai di rumah kita saudara, kita kasar terhadap pasangan kita, istri kita, atau mungkin anak-anak kita. Begitu sampai di gereja langsung haleluya. Ya, langsung seperti malaikat, modenya berubah, saudara ya. Beda sekali. Kalau ditegur langsung shalom, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Begitu sampai di rumah langsung berbeda. Anaknya sedikit ribut, langsung kata-kata kasarnya mulai keluar ya. Jadi saudara, penting sekali untuk kita saat menyembah Tuhan, pastikan bahwa hati kita juga ikut menyembah Tuhan. Amin. Ya saudara ya. Jadi hati yang murni akan membuka mata rohani kita. Jadi mata rohani kita pun akan ikut terbuka, saudara, saat hati kita murni. Sehingga kita bisa peka membedakan kehendak Allah, melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu penting sekali. Ada banyak orang mungkin datang ke tempat ini, Pak, saya nggak merasakan hadirat Tuhan. Pak, saya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Pak, saya bahkan kesulitan untuk bisa melihat hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan saya. Mungkin bukan salah ibadahnya, saudara. Bukan salah pemain musiknya atau worship leadernya. Bahkan mungkin yang menyampaikan firman. Mungkin hati saudara datang dengan ketidakmurnian, saudara. Oleh sebab itu penting sekali saat kita datang menyembah Tuhan untuk memastikan juga bahwa hati kita beres di hadapan Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan selalu melihat hati kita, saudara? Yang kedua adalah hati itu pusat dan sumber kehidupan kita. Jadi sekali lagi ini penting, saudara, bahwa hati kita harus beres, hati kita harus benar. Karena apa? Karena itu menjadi pusat dan sumber kehidupan kita. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar saudara? Kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tuhan mengingatkan kita untuk menjaga hati kita. Bahkan bukan Tuhan saja, saudara. Saudara seberang kita pun tahu. Ada lagunya itu ya, ada pujiannya, penyembahannya itu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Ya, saudara kita yang seberang aja mengerti bahwa menjaga hati itu penting, saudara. Apalagi kita orang-orang percaya harusnya tahu bahwa menjaga hati itu adalah hal yang penting. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti ini. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu itu menentukan jalan hidupmu. Amin, saudara. Hati kita itu menentukan jalan hidup kita. Kalau hati kita nggak beres, itu seperti kompas yang sudah rusak, saudara. Saudara mau melangkah ke utara, bisa jadi ke selatan, bisa jadi ke timur, saudara. Karena apa? Kompasnya sudah rusak. Hati kita ibarat kompas. Kalau hati kita benar, maka jalan kita pasti benar. Yang percaya bisa katakan amin. Amin, saudara. Itu penting sekali. Oleh sebab itu, menjaga hati itu bisa menentukan jalan hidupmu. Jagalah dalam bahasa Ibraninya artinya nasar, saudara. Bukan King Nasar ya, saudara ya. Nanti mati lampu ya, saudara ya. Tapi nasar, N-A-S-A-R ya. Artinya adalah kita yang harus menjadi penjaga, bukan Tuhan. Tetapi kitalah yang harus menjadi penjaga. Artinya menjaga hati itu tanggung jawab kita pribadi, bukan tanggung jawab Tuhan, saudara. Yang kedua, nasar juga bisa berarti terbiasalah melakukan observasi atau mengamati, meneliti hati kita. Jadi kita harus terbiasa untuk melihat hari ini hati saya gimana kondisinya. Bisa check up ya, kayak kesehatan, saudara. Perlu di check up. Hati pun perlu di check up, saudara.
Apakah hati saya lagi pahit gara-gara perkataan bos saya di kantor? Apakah hati saya kecewa karena mungkin ada beberapa mimpi-mimpi saya tidak terjadi, tidak tergenapi di kehidupan saya? Apakah hati saya tadi terluka hanya gara-gara istri saya marah-marah kepada saya? Saudara harus cek hati itu secara berkala. Itu arti kata daripada jagalah atau nasar, saudara ya. Nah, jagalah hati. Hati di dalam bahasa Ibrani-nya artinya leb, L-E-B, saudara ya. Leb, yang artinya ada dua pengertian. Yang pertama, hati itu bicara tentang perasaan. Kita tahu semuanya kalau hati itu perasaan ya, saudara ya. Tapi yang kedua, hati juga berbicara tentang cara berpikir. Ya, cara berpikir. Di dalam Matius 15 ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini. Karena dari hati, saudara ya, bukan dari otak kita, bukan dari kepala kita, tapi dari hati timbul apa Bapak Ibu Saudara? Segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Saudara bisa lihat di situ dari hati, saudara. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita benar-benar menjaga hati kita. Saudara datang ke tempat ini motivasinya apa? Saudara menyembah Tuhan motivasinya apa? Coba cek hati saudara. Kalau ada yang tidak beres, segera dibereskan, saudara ya. Lukas 6 ayat yang ke-45, firman Tuhan berkata, orang yang baik mengeluarkan apa? Barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya, saudara. Jadi orang yang baik itu akan mengeluarkan barang yang baik. Dari mana, saudara? Perbendaharaan hatinya. Pertanyaannya hari-hari ini, apa yang saudara simpan di dalam hati saudara? Kalau kekecewaan, kalau sakit hati, percayalah, setiap yang keluar dari mulut kita pasti akan selalu lebih mudah menyakiti orang lain juga. Tapi kalau berkat damai sejahtera, sukacita, maka yang kita akan keluarkan adalah sesuatu yang kita simpan di dalam. Karena saya percaya bahwa apa yang kita simpan, itulah yang akan kita keluarkan. Kalau kita tidak menyimpan apapun, maka kita nggak bisa mengeluarkan apapun dari perbendaharaan hati kita. Oleh sebab itu penting, Bapak Saudara, bagi setiap kita untuk menjaga hati kita. Jangan pernah simpan yang bisa meracuni dan merusak hati kita, saudara. Kita tahu semua kepahitan, kekhawatiran yang berlebih, saudara ya. Khawatir mungkin boleh, tetapi kekhawatiran yang berlebih sampai saudara bisa stres. Jangan sampai itu disimpan di dalam hati saudara. Ketakutan, iri hati saudara ya. Iri hati sangat bahaya sekali. Dan juga asumsi negatif, kesal, kekecewaan, ketersinggungan dan lain-lain. Karena apa? Karena hal tersebut bukan saja hanya meracuni kita, tetapi juga bisa menghancurkan kehidupan kita. Bahkan bisa berdampak buat orang sekitar kita. Jadi saudara bisa merasakan orang yang hidupnya pahit dengan orang yang hidupnya penuh dengan damai sejahtera dan sukacita Allah saat hatinya benar. Saudara bisa merasakan itu. Hari ini juga kita belajar dari sosok pribadi Kain dan Habel, saudara ya. Kita tahu kejadian dari kedua anak Adam ini, Kain dan Habel ya. Kalau kita buka di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-5, di situ dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya ya. Kain dan Habel waktu itu mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Dan kita lihat persembahan Kain tidak diterima oleh Allah. Lalu Alkitab berkata, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram, saudara. Ini kelihatan sekali. Kalau hatinya panas, pasti ekspresinya muram. Pasti yang keluar tidak baik, saudara. Pasti semuanya akan buruk yang keluar, saudara. Karena hatinya nggak beres. Kain saat persembahannya nggak diterima, sedangkan Habel diterima, dia iri hati, saudara. Kenapa adik saya diterima, sedangkan saya tidak? Lalu hatinya menjadi kesal, saudara. Dan selanjutnya di Kejadian di ayat yang ke-6 sampai ke-7, saudara, dikatakan
Kalau saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti ini. Maka berkatalah Tuhan kepada Kain, mengapa engkau marah? Mengapa mukamu geram? Nah, ini Tuhan sudah memperingatkan juga kepada Kain, ya saudara ya. Di ayat yang ke-7, jika engkau berbuat baik, lihat ini saudara, pasti engkau tersenyum saudara. Kalau hati kita benar, pasti yang keluar juga pasti baik saudara. Lalu, tetapi jika engkau berbuat jahat, maka dosa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Dosa akan menguasai dirimu, tetapi engkau harus mengalahkannya. Ini lagi konfirmasi bahwa hati yang harus menjaganya siapa? Bukan Tuhan saudara, kita. Waktu dosa menguasai dirimu, tetapi engkau harus mengalahkannya. Jadi untuk menjaga hati harusnya menjadi tugas kita. Kain sudah diperingatkan Tuhan bahwa hatimu gak benar Kain. Engkau harus membereskannya. Kita tahu ending cerita ini akan terjadi. Akhirnya Kain membunuh Habel saudara. Iri hati yang dipelihara, sakit hati yang dipelihara, kekecewaan yang dipelihara, itu bisa meracuni hidup kita. Bahkan bukan meracuni hidup kita aja, merusak kita. Bahkan juga bisa berdampak. Kita bisa melakukan tindakan yang berdosa dengan bisa melukai orang lain. Ini yang dilakukan Kain saudara. Dia menyimpan iri hatinya, menyimpan kesalnya. Tuhan sudah peringatkan untuk menjaga, membereskannya, tetapi dia tidak mau mendengarkannya. Lalu apa terjadi? Berakhirlah dosa dalam pembunuhan, saudara. Pertanyaannya, saudara, jika kita sudah teracuni, bagaimana caranya kita untuk bebas dari itu semua? Dari itu semuanya. Saya berdoa semoga jemaat di tempat ini adalah jemaat yang hatinya murni, hatinya beres, hatinya penuh dengan damai sejahtera. Kalau ada saudara ya yang sudah mengalami hal yang seperti itu, teracuni karena mungkin kepahitan yang begitu dalam, mungkin karena kekecewaan yang begitu dalam, sampai mungkin saudara kesal sama orang tersebut, melihat mukanya aja sudah gak mau saudara ya, sudah kesalnya sampai di ubun-ubun saudara, selalu menghindar. Mungkin saudara berusaha untuk bisa melepaskan pengampunan, tapi susah sekali, berat sekali. Nah, ini ada beberapa tips saudara ya, kalau boleh saya sharing pada saudara hari ini. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-16, di dalam terjemahan Bahasa Indonesia dikatakan seperti ini. Biarlah ajaran tentang Kristus terus memimpin dan bertumbuh dengan subur di dalam hatimu, supaya kalian saling mengajar dan menasehati dengan bijaksana. Untuk bisa kita bahasanya racun untuk dikeluarkan itu detox ya saudara ya. Untuk bisa mendetoks racun-racun hati, kita harus tetap membaca firman Tuhan saudara. Ini adalah buku panduan yang Bapak Ibu harus, bukan lagi wajib, harus saudara ya, untuk dibaca setiap hari. Masih baca firman Tuhan setiap hari Bapak saudara? Amin. Amin, haleluya ya. Saudara harus saudara, karena itulah yang bisa mendetoks setiap racun-racun hati yang kalau sampai kita pelihara bisa menjadi kanker saudara dalam kehidupan kita. Harus didetoks dengan firman Tuhan tentang ajaran Kristus, harus bertumbuh di dalam kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan seperti ini. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Yang kedua saudara, untuk kita bisa mendetoks hati kita yang sudah teracuni adalah membangun kebiasaan bersyukur saudara ya. Bersyukur ya. Memuji dan menyembah Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa dan penyembahan kita. Jadi selain membaca firman Tuhan setiap hari, kita harus terbiasa bersyukur, menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9, di dalam terjemahan The Message saudara ya, dikatakan seperti ini. Worship open doors to all His goodness. Penyembahan kita itu bisa membuka pintu buat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi penting sekali saudara, untuk selain kita membaca firman Tuhan setiap hari, kita juga harus mempunyai pola kehidupan
bisa menyembah Tuhan. Ya, salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah nyanyikan ya. Dan Kolose 3 ayat 16 dikatakan bahwa salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah nyanyikan nyanyian yang berdasarkan kitab Mazmur dan lagu pujian serta lagu yang diberikan oleh Roh Allah. Biarlah hatimu selalu dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah. Kita perlu Tuhan ya, saudara. Saat kita mungkin sudah mentok, tidak tahu lagi, Pak, saya sudah melakukan cara yang pertama, cara yang kedua, saya berusaha untuk mendoakan orang yang menyakiti saya berusaha untuk tidak kecewa lagi dengan keadaan dan kehidupan saya berusaha untuk percaya sama Tuhan. Saudara, kalau masih ada yang mengganjal di hati kita, kalau masih ada yang tidak beres, ini langkah terakhir, datang kepada Tuhan. Ini bukan langkah yang terakhir harusnya, ini langkah yang pertama, saudara ya. Datang kepada Tuhan, bilang, Tuhan, tolong saya. Hati saya sudah terlalu pahit Tuhan untuk bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti saya. Tuhan, hati saya sudah terlanjur tawar hati. Tuhan, tolong saya, berikan saya hati yang baru, berikan saya roh yang baru supaya saya bisa mengampuni orang itu. Di dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-27, ini ayat terakhir saudara, saya bisa tolong singkat. Yeskiel 36 ayat yang ke-27 dikatakan seperti ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yang ya buat setiap kita yang percaya dan mau hati yang baru, bersama-sama kita bisa katakan amin. Amin saudara ya. Ya, saya percaya bahwa hidup kita harusnya kita memiliki hati yang murni, hati yang tulus, hati yang selalu benar di hadapan Tuhan. Agar setiap kali kita datang kepada Tuhan, maka setiap penyembahan kita bukan saja cuma sekedar nyanyian, bukan cuma sekedar ucapan di bibir kita, tetapi itu keluar dari hati yang rindu untuk bisa menyembah Tuhan dengan ketulusan dan kemurnian. Puji nama Tuhan, saya berdoa renungan hari ini bisa memberikan kekuatan bagi setiap kita, menolong kita untuk selalu bisa menjaga hati kita benar di hadapan Tuhan. Mari saudara Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, sama-sama kita angkat satu pujian ini. Sama-sama kita mau belajar untuk tadi mengeksplorasi hati kita. Bagaimana keadaan hati kita hari ini? Kalau itu benar, puji Tuhan. Kalau hati kita benar-benar tulus, hati kita penuh dengan damai sejahtera, itu puji Tuhan. Tetapi kalau tidak, Bapak Saudara, mari datang kepada Tuhan dengan segenap hatimu, bilang, Tuhan, tolong saya. Saya hanya manusia biasa Tuhan, tapi saya mau belajar untuk memiliki hati yang benar di hadapan-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah kamu sungguh mengasihi Yesus, Tuhan, dan menilai hidupku tak ada yang tersembunyi.
Matius 5 ayat 44 berkata, Bapak Ibu Saudara, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah setiap orang yang memusuhimu, berkatilah setiap orang yang mengutukmu, berbuat baiklah kepada orang yang membencimu, dan berdoalah bagi setiap orang yang menghina serta menganiaya kamu. Hari ini, malam hari ini Tuhan, Saudara, biarlah kita datang dengan hati yang murni, hati yang tulus, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang kaya akan pengampunan, untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau melepaskan kasih dan pengampunan bagi setiap orang yang menyakiti aku. Aku mau mengampuni, aku mau melupakan setiap kekhawatiran, ketakutan, segala bentuk apapun yang saat ini menghancurkan, bahkan menggoyangkan hatiku Tuhan, untuk bisa tetap punya hati yang murni kepadamu. Biarlah Engkau sendiri yang menyelidiki hati kami Tuhan. Engkau yang lebih tahu, Engkau yang mengerti. Kami berseru kepadamu, tolong kami, bantu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai Selidiki aku, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku telah Kau lihat. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari saudara sembah Tuhan, haleluya. Haleluya. Tidak ada yang dapat saudara sembunyikan dalam hatimu. Kita semua telanjang di mata Tuhan. Terlalu bodoh kalau kita menutup hati kita. Sudah, mari kita terbuka kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Naikkan pujian sembahan saudara dari hati yang tulus, dari hati yang bersih. Minta kepada Tuhan kalau ada akar kepahitan, iri hati, ada dosa dalam hati kita. Kita terbuka dan telanjang di hadapannya. Haleluya, haleluya. Oh, biarlah darah Yesus Kristus menyucikan kita. Haleluya. Izinkan Roh Kudus menjamah hatimu malam hari ini. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Haleluya. Oh, bekerjalah Roh Kudus. Haleluya. Hal-hal yang tidak berkenan dalam hati kami,
pulihkan hati kami. Haleluya, Engkau menyelidiki setiap hati pada malam hari ini. Kami tidak dapat menyembunyikan apapun Tuhan. Kami terbuka kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah setiap hati, jamah setiap hidup kami malam hari ini. Hati kami, pusat hidup kami Tuhan, perlu Engkau jamah, haleluya. Supaya pujian sembahan kami bukan hanya kata-kata mati Tuhan, bukan hanya kata-kata hafalan, dan itu berangkat dari hati yang tulus, hati yang disunat, hati yang disucikan. Mari Roh Kudus, haleluya, haleluya. Mari saudara lebih keras lagi, puji dan sembah Dia, haleluya, haleluya. Angkat hatimu, haleluya, dari kepenuhan hati maka mengalirlah pujian dan sembahan melalui mulut kita. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, haleluya. Dipermuliakanlah kiranya namamu. Terima kasih, mari dari kedalaman hati saya katakan terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia. Oh, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, hati kami adalah milik-Mu. Biarlah hati ini tidak ditempati Tuhan oleh hal-hal yang bukan daripada Tuhan, dari hal-hal dalam dunia ini Tuhan, yang meracuni Tuhan Yesus roh hidup kami Tuhan, hati kami. Sebabnya malam hari ini Tuhan, haleluya, kami mengundang Engkau, kami mengundang Roh Kudus di dalam hidup kami. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah hati kami Tuhan Yesus boleh bersih di hadapan hadirat Tuhan. Kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga, bekerja terus lebih hari lebih dalam hati kami. Kalau Engkau mengetahui ada hal-hal yang tidak benar, kami izinkan Engkau Tuhan dalam kekudusan-Mu mencabut, menghancurkan segala yang bukan daripada Tuhan. Biar hati kami tulus Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Engkau berkenan dengan hati yang benar, dengan hati yang tulus. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami menerima segala kebenaran firman-Mu, menaruhkannya dalam tanah hati yang memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada sore malam hari ini. Saudara Aldo yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, baik musik leader, singers Tuhan yang memainkan alat musik, yang memegang peralatan mixer Tuhan, berkati mereka semua, bahkan kami semua Tuhan yang hadir malam hari ini. Berkati hati kami, Engkau yang melihat kedalamannya Tuhan, dan kami, Engkau tahu tujuan kami satu saja. Kami mau memuji, menyembah Engkau. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, umat-Mu pulang dengan sukacita, umat-Mu pulang dengan damai sejahtera. Karena hati kami hanya diisi oleh Tuhan saja. Hati kami hanya dipenuhi dan mengalir oleh karena kasih karunia dan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, mau menyerahkan seluruh umat-Mu, tubuh, jiwa, dan roh mereka, kehidupan mereka, rumah tangga mereka. Tuhan, berkat Tuhan dan damai sejahtera dan sukacita Allah ada di dalam hidup kami semua. Angkat tangan saudara, pulanglah dengan iman, pulang dengan iman berkat, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih setia putranya Yesus, penjagaan, penyertaan, perlindungan, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus ada menyertai kita sekarang, besok, dan seterusnya sampai Maranatha Yesus menjemput kita di awan permai. Kami terima berkat itu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.